Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga kabar anak-anak semua, santri-santri semua di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai proses pembelajaran daring kita, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita berjalan lancar. Baik, untuk santri-santri semua, jika ada teman-teman kalian yang saat ini tidak bisa mengikuti proses pembelajaran daring secara prime time, mungkin baru dalam keadaan yang kurang enak badan atau sakit, kita doakan semoga cepat sehat dan bisa kembali beraktivitas dengan baik. Dan bagi santri-santri semua yang mengalami kendala dalam mengakses video pembelajaran atau kelas online, mungkin ada kendala jaringan atau kendala sinyal, bisa diakses pada lain hari. Yang terpenting tetap mengejar ketertinggalannya. Baik, materi kita adalah Kerajaan Sriwijaya dan Mataram Kuno kelas 1 semester 2. Tujuan pembelajaran kita adalah harapannya santri dapat mengetahui Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram Kuno. Anak-anak santri semua bisa melihat pada slide, di situ ada gambar peta, yaitu lokasi Kerajaan Sriwijaya. Lokasi Kerajaan Sriwijaya itu ada garis merah tebal dan putus-putus, yang artinya adalah pada pusat kerajaannya itu, pada di daerah Indonesia itu pada daerah Palembang, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Palembang. Nah, pada garis titik-titik itu adalah ekspedisi Sriwijaya. Jadi ekspedisi Sriwijaya pada peta itu bisa sampai di wilayah Thailand, Champa, kemudian sampai ke wilayah Nusantara. Di situ ada Jawa Barat, Jawa Tengah, gitu. Jadi jangkauan terluas di wilayah Sriwijaya. Nah, itu pada gambar peta. Nah, kemudian ada gambar peta juga mengenai slide selanjutnya, Kerajaan Mataram Kuno. Nah, di situ pusat kekuasaan atau ibu kotanya ada di Madiun. Kemudian di Jombang. Nah, itu di yang orange itu adalah ranah inti Kerajaan Medang. Kemudian yang orange muda itu adalah wilayah Kerajaan Medang. Ya, baik. Kita mulai dulu pada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu berdiri sekitar abad ke-7 Masehi, merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Nah, corak dari Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka sampai Selat Sunda hingga masuk ke Laut Jawa. Nah, sumber-sumber sejarah peninggalan Kerajaan Sriwijaya itu diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri maupun di luar negeri, karena tadi anak-anak sudah melihat jangkauan dari Kerajaan Sriwijaya itu sampai ke Thailand, sampai ke Champa juga. Nah, prasasti yang berasal dari dalam negeri antara lain ada Kedukan Bukit, Talang Tuwo, ada Telaga Batu, ada Kota Kapur, ada Karang Berahi, ada Palas Pasemah dan Amogapasa. Sedangkan yang dari luar negeri ada prasasti Ligor, Nalanda, Kanton,
Grahi dan Prasasti Caya. Nah, ada beberapa literatur mengatakan bahwa sumber sejarah lain tentang kerajaan Sriwijaya itu diperoleh dari seorang pendeta Cina yang bernama Ising. Nah, berdasarkan sumber-sumber tersebut diperoleh keterangan mengenai kerajaan Sriwijaya itu adalah yang pertama, kerajaan Sriwijaya itu merupakan pusat kegiatan ilmiah dari agama Buddha di Asia Tenggara. Kemudian pada Pulau Bangka dan Jambi Hulu telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. Kemudian yang ketiga, awal abad ke-11, Raja Rajendra Chola dari kerajaan Colomandala atau daerah Hindia itu melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya. Tetapi penyerbuan Colomandala itu dapat dipukul mundur namun berhasil melemahkan kerajaan Sriwijaya waktu itu. Diperkirakan kerajaan Sriwijaya itu terletak di Palembang dekat pantai di tepi Sungai Musi. Jadi kota pentingnya di situ. Nah, pada mulanya masyarakat Sriwijaya itu hidup bertani, namun karena dekat dengan pantai, berinteraksi dengan wilayah lain, daerah lain, maka perdagangan itu menjadi cepat berkembang dan akhirnya menjadi mata pencarian pokok di masyarakat Sriwijaya. Nah, perkembangan perdagangan itu menjadi pesat karena didukung oleh wilayah yang strategis, terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional. Nah, jadi saat itu sebelum flashback, sebelum VOC masuk itu, kerajaan-kerajaan di Nusantara itu sudah melakukan aktivitas perdagangan internasional dengan India, Cina, gitu. Sriwijaya juga memiliki armada angkatan laut. Angkatan lautnya kuat, mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara, perairan Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa. Nah, tadi seperti yang disinggung sebelumnya bahwa Sriwijaya itu merupakan pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Menurut catatan Ising tadi, Sriwijaya itu tinggal ribuan pendeta dan pelajar agama Buddha. Nah, tahun 671 Masehi, Ising itu juga pernah berdiam di Sriwijaya untuk belajar tata bahasa Sanskerta sebagai persiapan kunjungannya ke India. Nah, jadi para pendeta Cina lain yang akan belajar Buddha ke India itu dianjurkan untuk belajar terlebih dahulu di Sriwijaya selama 1-2 tahun. Jadi ini kenapa kok dikatakan sebagai pusat agama Buddha. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Santri-santri semua, santri-santri bisa bertanya di kolom komentar atau bisa menjabri saya langsung. Nanti kita bisa berdiskusi. Nah, raja yang terkenal di Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Dia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Nah, perkembangannya sampai ke Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, kemudian sebagian Kalimantan dan Semenanjung Malayu. Nah, abad ke-11 kekuasaan Sriwijaya mulai mundur. Salah satunya adalah penyerbuan besar-besaran wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola dari Colomandala yang tadi yang sebelumnya dibahas tadi. Jadi tahun 117 Masehi itu serangan pertama, kemudian 1017 Masehi serangan pertama, 1025 serangan kedua. Nah, memang gagal dari Colomandala, tetapi Sriwijaya mengalami kemunduran, banyak kerugian besar, kapal hancur, tenggelam. Kemudian karena kemunduran ini banyak daerah yang melepaskan diri. Nah, tahun 1377 armada laut Majapahit menyerang Sriwijaya.
Nah, serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sriwijaya. Begitu. Baik, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk ke kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti. Ada dinasti Sanjaya beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang itu malah memerintah bersama-sama. Nah, sumber sejarah kerajaan Mataram kuno itu diperoleh dari prasasti, antaranya ada Canggal, Kalasan, Ligor, Nalanda, Klurak, dan prasasti Mantiasih. Corak kerajaan Mataram kuno itu diwarnai dengan pemerintahan yang silih berganti. Jadi pada prasasti Canggal, Mataram kuno pertama diperintah oleh Raja Sana, kemudian digantikan keponakannya Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan baik, bijaksana, rakyat hidup aman dan tentram. Nah, ini pembuktian ini tertulis pada prasasti Canggal bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Nah, itu gambaran hiperbolis bahwa daerahnya itu memang benar-benar sangat subur dan banyak mengandung sumber daya alam. Nah, setelah Raja Sanjaya, kemudian Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Nah, dalam prasasti Kalasan disebutkan bahwa Rakai Panangkaran memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Nah, tanah tersebut terletak di Kalasan. Nah, ini menunjukkan bahwa Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Nah, setelah Rakai Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua. Satu dipimpin oleh keluarga Sanjaya menganut Hindu, berkuasa di Jawa bagian selatan. Satunya lagi diperintah oleh keluarga Sailendra yang menganut agama Buddha, berkuasa di Jawa bagian utara. Nah, raja-raja yang berkuasa dari keluarga Sanjaya itu tertera dalam prasasti Canggal dan prasasti Mantiasih, sedangkan raja yang berkuasa dari keluarga Sailendra tertera dalam prasasti Ligor, Nalanda, dan Klurak. Begitu. Jadi ada perpecahan memang, tetapi tidak berlangsung lama karena Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya itu mengadakan perkawinan dengan Pramodawardhani dari keluarga Sailendra. Nah, melalui perkawinan ini Mataram kuno itu dapat dipersatukan. Gitu. Pada masa pemerintahan Pikatan dan Pramodawardhani ini, Mataram kuno ini berkembang luas, meliputi Jawa Tengah, Timur. Nah, sepeninggal Rakai Pikatan diperintah oleh Dyah Balitung, memerintah tahun 898 sampai 911 Masehi. Nah, pada pemerintahnya Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ada yang mau ditanyakan bisa chat di kolom komentar atau bisa langsung menjapri saya. Nah, ada fenomena geografis yang berkaitan geografis dan geologis, yaitu pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Wawa terjadi bencana gunung berapi sehingga memporak-porandakan Jawa Tengah. Nah, pada situasi ini Mpu Sendok sebagai pejabat dalam pemerintahan itu lalu memindahkan pusat kerajaannya itu ke Jawa Timur. Nah, selain bencana alam tadi juga ada serangan dari Sriwijaya ke Mataram, sehingga mengakibatkan Mataram kuno makin terdesak ke wilayah timur.
kehidupan ekonomi masyarakat Mataram itu dari pertanian, dari coraknya agraris karena letaknya di daerah pedalaman. Jadi selain agraris juga mengembangkan kehidupan maritim, yaitu dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Ada candi-candi yang ditinggalkan seperti candi komplek Dieng, nah itu candi peninggalannya. Kemudian ada Candi Mendut juga. Jadi contoh pada keluarga Sanjaya yang beragama Hindu itu meninggalkan candi tadi, kompleks Candi Dieng, Candi Gedong Songo, Candi Prambanan. Nah ini dibangun oleh masa Raja Sanjaya. Jadi kalau ada santri pernah berkunjung ke Candi Prambanan, berarti itu merupakan pembangunan dari Trah Sanjaya yang menganut agama Hindu. Nah, adapun keluarga Sailendra yang beragama Buddha itu meninggalkan Candi Borobudur, Mendut dan Pawon. Jadi dua candi besar yaitu Prambanan dan Borobudur itu dibangun pada Kerajaan Mataram kuno. Begitu kira-kira anak-anak semua, santri-santri semua. Terima kasih, materi yang sangat singkat ini semoga bermanfaat. Santri-santri semua bisa membuka buku paket untuk lebih memperdalam materinya, memperdalam pengetahuannya, bisa mendownload materi yang sudah saya share di ruang siswa ataupun membaca literatur-literatur lain yang ada di internet. Tetap menjaga protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.